Saudara, waktu kita tadi pujikan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini. Di akhir zaman ini, tidak banyak umatku yang memilih untuk tinggal dalam hadiratku, untuk tinggal di rumahku. Tapi ketika engkau memilih untuk tinggal di rumahku, kata Tuhan, di dalam hadiratku, di dalam baitku. Dan saudara, Tuhan berkata itu bukan karena hebat dan kuatmu, dan Tuhan bilang itu bukan karena kebetulan. Saudara, kita bisa saja untuk memilih pulang, bisa online di rumah. Tapi ketika kita itu menetapkan, Tuhan, aku mau tinggal, aku mau ada di sini sampai selesai. Saudara, mungkin bagimu ini sesuatu yang biasa, tapi di mata Tuhan, ini diperhitungkan Tuhan. Sejujurnya saya masih terus mau menyembah ya, tapi Tuhan bilang berhenti di sini dulu, aku mau bicara. Saudara, biar pujian ini menjadi sebuah rema dalam hidup kita. Karena dunia ini sudah banyak menyodorkan tawaran-tawaran yang menggeliurkan, yang ujungnya tuh semuanya untuk kenikmatan daging. Tapi kalau kita ini menjadi orang yang punya keputusan untuk lebih memilih mencari Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan perhitungkan semua jerih lelahmu. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak akan pernah melupakan semuanya itu. Saudara terkasih, dan Tuhan mau berkata begini pagi hari ini. Entah kenapa ya, saya tuh seringkali dapat rema tentang aku akan membedakan, aku akan membedakan, dan aku akan membedakan. Dan itu benar-benar saya sampai yang tadinya biasa aja jadi kayak terus terngiang dan terngiang sampai ujungnya, dan saya bertanya pada Tuhan, seperti apa, sespesialis apa Tuhan? Karena sepertinya Tuhan tuh begitu serius saudara. Dan saudara, dan Tuhan berkata, apapun itu nak, seberapa yang kau yakini di hatimu, dan itu juga yang akan kau alami dalam hidupmu. Saudara, tapi satu hal yang kita harus mengantisipasi, jangan sampai kita tuh salah berpikir ya. Saya tadi siang, entah saya dengar khotbah siapa, tapi suara itu terus ngikutin saya, seperti nggak berhenti menjadi rema, bahkan ketika saya mandi, seperti gini saudara. Seringkali kita itu tidak bisa mengalami keajaiban atau mukjizat karena kita salah berpikir. Contoh gini, kalau kita ini punya orang tua, tentunya fasilitas orang tua kita adalah fasilitas kita, bukan? Dan kalau kita mau apapun di rumah itu, kita nggak perlu sampai kayak namanya harus takut, harus bagaimana. Karena itu rumah kita. Nah, saudara, Tuhan bilang gini, kenapa anak-anak Tuhan itu seringkali susah banget mengalami keajaiban? Karena pola pikirnya itu seringkali membatasi dia untuk membuat dia tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Seakan-akan dia merasa Tuhan tuh jauh banget, dan kalau mau mengalami pertolongan Tuhan dan kalau mau diberkati Tuhan tuh harus yang kerja kerasnya kayak apa. Tadi tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya. Contohnya aja, kalau kamu punya anak, dia kan gak perlu harus kerja keras dulu. Baru kamu kasih dia makan, baru kalau kamu kasih dia berkat, kamu kasih sesuatu. Enggak kan? Dia bilang, iya, enggak juga. Tuhan bilang gini, kalau kau yakin bahwa aku ini Bapakmu yang selalu pelihara hidupmu, dan kau tidak menganggap aku ini orang lain. Dan singkat cerita saya itu diingatkan cerita tentang
bagaimana Bu Nani itu menceritakan cucunya. Begitu pedenya kalau dia mau minta apa-apa sama omanya. Kenapa? Karena dia menganggap aku ini cucunya, pasti apa yang ku minta oma kasih, oma bayarin gitu ya. Dan intinya simpel gini. Memang kita nggak boleh sembarangan ya dengan kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kita ini jadi orang yang tidak percaya diri kalau Bapa itu mengasihi kita. Dia pelihara hidup kita. Dan dia tidak izinkan kita itu dalam kekurangan, saudara. Nah, masih bingung semua. Dia tidak pernah izinkan kita dalam kekurangan. Tapi Tuhan bilang jangan salah berpikir, saudara. Yang kedua, yang penting kita ini jadi orang yang tidak menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Sejauh kita ini jadi orang yang tetap, artinya tetap berjalan dalam ketaatan sama Tuhan. Kita ini setia sama Tuhan. Kita tuh yang gak aneh-aneh. Pasti kita ini juga jadi orang yang diberkati, saudara. Nah, seperti pagi hari ini Tuhan bilang gini. Ketika kita tadi memujikan ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu saja sudah membuat Tuhan tuh hatinya disenangkan, saudara. Artinya kita lebih memilih Tuhan, aku mau cari Engkau, aku mau dekat dengan Engkau, aku mau ada di rumahmu dan menikmati kebaikanmu daripada aku pulang tidur. Atau aku pulang ke tempat yang lain. Ya. Dan itu menjadi pengakuan yang sangat menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jadikan itu benar-benar menjadi dasar statement hidupmu bahwa kau memang benar-benar lebih menyukai, lebih memilih, memutuskan untuk ada di rumah Tuhan daripada ada di tempat yang lain. Tuhan cuma mau bilang gini, nak, jangan itu cuma keluar dari mulutmu, tapi itu jadi keputusan, pilihanmu dan kesukaanmu. Jadikan itu kesukaanmu. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita mengakui bahwa Dia itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Berarti kalau Dia hidup, Dia tahu dong segala yang menjadi keperluanmu, kebutuhanmu, bahkan kelemahanmu sekalian. Dia tahu semuanya. Artinya gini, kau tuh sangat yakin banget. Dia itu tahu semuanya tentang dirimu dan apapun kau, Dia itu menyayangimu. Itu kau yakin. Jadi jangan sampai kita ini nggak yakin akan kasihnya, nggak yakin akan cintanya. Karena iblis itu gampang banget mengintimidasi yang mengatakan, kamu kan berdosa, kamu kan jatuh lagi, kamu kan begini, iya kan saudara? Tuhan bilang ini, sejauh hatimu itu ada penginsafan, ada pertobatan dan ada kebangkitan. Tuhan bilang cukup nak, aku tetap mengasihimu. Ya. Dan sampai dikatakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara ngerti enggak? Saudara pernah ngalami enggak? Atau istilah gini loh. Pernah ketemu sama orang yang, duh orang ini murah hati banget ya. Kebaikannya, duh orang ini. Pernah enggak lihat orang seperti itu? Kalau kau bisa lihat orang yang begitu murah hati, Bapamu di surga itu juga sangat murah hati atas hidupmu. Ya, Bapak itu pengen anak-anaknya menikmati kebaikannya, menikmati kasihnya, menikmati kemurahannya. Jadi ayo saudara terkasih, mulai hari ini
Kau harus sangat percaya diri. Dia Bapa yang baik. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Terlepas dia tetap mendidik saudara. Karena Bapak yang baik itu nggak akan ngumbar anaknya saudara. Pasti ngedidik anaknya. Tapi ngedidik dengan tujuan apa? Karena dia mengasihimu, karena dia mencintaimu, dan karena dia nggak mau kamu kenapa-kenapa. Dan belum cukup saudara. Tapi supaya kau mewarisi apa yang dia punya dalam hidup. Dia mau saudara, kau mewarisi apa yang dia miliki. Saudara, pagi hari ini, tadi saya sempat tanya Tuhan, sebelum acara ini, saya bilang Tuhan season 2, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bilang gini, berjalan bersama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar cerita tentang 12 pengintai. Ya, kita akan sama-sama buka Bilangan pasal yang ke-13. Kalau tadi season pertama, air menjadi anggur, saudara. Tentang sikap hati pelayan-pelayan yang benar-benar punya respon yang terbaik dan mengerjakan semuanya dalam ketepatan. Dan season kedua Tuhan bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Bilangan pasal 13. Ya. Saya langsung aja ke ayat yang ke-24. Ya. 25 ya. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel ke Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak dan telah kami lihat di sana. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan saudara terkasih, sampai di sini dulu saudara. Singkat cerita, 12 pengintai ini 10-nya merasa pahit dan merasa tidak mungkin. Tapi yang 2 mereka merasa pasti bisa. Kenapa saudara? Kenapa? Yang 2 ini kenapa begitu antusias, begitu yakin percaya saudara? Kenapa? Ya. Karena mereka ini adalah orang yang mengenal Tuhan, ya, mengenal hati Tuhan, dan mereka ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Saudara, samalah. Kalau kita ini tidak punya hubungan, kita nggak gampang percaya, saudara. Kenapa sih orang begitu percayanya? Karena hubungan. Jadi intinya pagi hari ini Tuhan mau bilang gini, nah, kalau engkau tidak punya hubungan dengan aku, kau tidak sangat mengenal pribadiku, maka jiwamu itu gampang diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh situasi, bahkan Tuhan kata, oleh lingkungan orang-orang rohani. Dan ini kan 12 pengintai ini kan dalam satu kubu orang-orang lingkungan yang sama, ya kan saudara? Bukan orang luar loh, orang yang sama. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekelilingmu ya akan jadi portal untuk kau menembus perjalanan ilahi. Dan itu jangan heran. Saudara. Kenapa? Karena tidak semua orang punya indikasi hati dan hubungan itu yang sama. Contoh dari ruangan ini aja. Semua sudah kenal saya.
Tapi kan enggak semua orang di tempat ini bergaul karib dengan saya. Ya kan saudara? Bahkan gini, di dalam keluarga saja. Punya mungkin 3 anak, 4 anak, 5 anak. Gak semua anak ini bergaul dengan orang tuanya. Sehingga tidak terlalu kenal. Bahkan kalau kenal pun saudara gak ada chemistry-nya. Karena sekedar kenal. Tidak saling memahami. Nah intinya Tuhan mau bilang gini. Tempat yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan bilang gini, nah jangankan 100%, 1000% akan kuberikan kepadamu. Tapi permasalahannya, adakah kau mau mengenal aku lebih dekat? Mengenal aku lebih lagi. Supaya apa sih? Kalau kau kenal aku lebih lagi, otomatis saudara, secara hatimu percaya itu beda. Kalau kita ini masih banyak keraguan, berarti kita ini enggak terlalu kenal Tuhan. Kalau kita masih banyak ketakutan, berarti kita belum kenal Tuhan. Dan itu harus jadi warning saudara. Kita harus kenal. Makanya saudara, ke depan ada komsel. Itu untuk apa sih? Untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Untuk membangun sebuah hubungan. Untuk lebih dekat lagi, untuk memahami, untuk saling dan saling. Supaya apa? Supaya tidak bisa dipecah belah. Supaya tidak mudah dihancurkan. Bahkan bisa bertumbuh bersama-sama. Asal semua yang bergabung adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang saling mengasihi. Perbedaan itu biasa saudara. Gesekan itu biasa. Mana sih ada manusia yang gak pernah gesekan? Gak ada. Suami istri aja masih gesekan kok saudara. Itu wajar, itu normal. Yang penting kita mengerti batasannya. Yang penting kita mengerti saudara tujuannya. Jadi gini, pagi hari ini Tuhan mau bilang sama kita. Bukankah saya gak tahu berapa kali ngomong. Bahwa akan ada kekayaan orang fasik akan pindah kepada tangan orang benar. Dan saudara itu harus terus jadi rema di hidup kita. Tuhan tuh sering ngetin saya kayak gini. Gimana sih kamu tuh mau menggenapi. Sedangkan kamu aja gak seperti orang yang mengandung di rahimmu gitu loh. Kita misalkan contoh kalau ibu lagi mengandung ya, seorang wanita yang mengandung saudara. Ini kan sadar dia hamil. Karena dia sadar dia hamil, dia nggak akan sembarangan. Bahkan dia menjaganya dan menantikan kapan ini akan dilahirkan. Iya kan saudara? Dia mungkin hamil terus, oh aku lupa deh hamil aku. Oh, biayaan penting kan. Nggak mungkin tuh saudara. Terus sudah gini, sebab nulis mau lahir mau nggak lahir. Kan nggak mungkin. Tuhan bilang gini, kalau kau menginginkan sesuatu, kalau kau menjadi orang pegang perjanjian, itu harus seperti orang hamil. Oh gitu ya Tuhan. Iya, dijaga, dipelihara, dikasih asupan-asupan gizi yang sangat baik kata Tuhan. Asupan gizi gimana? Iman percayanya itu loh. Sampai engkau melahirkan. Nah saudara, ternyata semua itu harus kita kandung di iman kita. Jadi mulai hari ini, mari kandung semua yang menjadi kerinduanmu, imanmu kau kandung. Artinya kau jaga, bahkan sampai jadi besar. Caranya bagaimana jadi besar? Saudara bergaul dengan firman, merenungkan firman Tuhan, berjalan dalam ketaatan saudara. Yang keempat, dalam setiap proses itu percaya. Seperti tadi saudara, ketika pelayan-pelayan bilang, pelayan-pelayan diperintahkan untuk apa? Mengisi air dalam tempayan. Mereka kan gak protes. Mereka gak bilang, Tuhan Yesus ini loh baknya ini buat cuci kaki. Dan ngapain diisi air untuk anggur. Dan kalau jalan sama Tuhan, semuanya pasti gak masuk akal. Harus tahu itu, konsep-konsep itu. Jalan sama Tuhan tuh semua gak masuk akal saudara. Apa hubungannya Daud pelihara domba, penjaga domba
dengan jadi raja. Harusnya yang jadi raja itu kesempatan siapa? Saudara-saudaranya atau prajurit-prajurit ini kemungkinan jadi raja kan bisa. Latihan perangnya bisa, berperangnya bisa. Lihat Daud saudara. Gak masuk akal. Saya tuh kalau merenangkan Daud ya, itu enggak masuk akal. Orang cuma menjadi gembala, sekolah juga enggak, saudara. Ya, terus mengerti kehidupan di pemerintahan kerajaan ya nol, saudara. Tapi kok bisa jadi raja, bahkan memimpin kerajaan. Dan kalau perang selalu menang, kok aneh. Daud ini orang bodoh nol pudul, saudara. Jadi pintar karena dia bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ngomong ya. Ketika kau jadi orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, maka kau jadi orang berhikmat, cerdasnya luar biasa. Amin. Mau pinter, mau cerdas, mau hebat, mau jadi ajaib, ini kuncinya. Coba baca firman terus. Ngerti nggak ngerti, baca. Ini saudara sumber kecerdasan, kejeniusan. Saudara, kenapa bangsa Israel itu cerdas? Karena mereka menghidupi Tauratnya, saudara. Dan Tuhan berkata begini, kalau engkau mengenal aku dan berjalan bersamaku, maka engkau tidak akan digoyahkan dengan apapun juga. Saudara, dan 10 orang ini melambangkan pada umumnya orang itu susah dididik, susah jalan sama Tuhan, susah untuk tidak berontak. Nah kita jangan mau jadi pada umumnya saudara. Kita ini harus jadi orang yang VIP. Ya, orang mau VIP itu bayarnya beda nggak sama orang yang di luar? Yo beda, makanya di karantina Tuhan ya ngomel lah ya saudara. Coba Orel ke menara. Aduh ma, menara lagi ma. Saya kasih tahu ya, semakin kau dikejar Tuhan, dituntut banyak hal sama Tuhan, kau tuh sedang dipersiapkan menjadi orang yang spesialis. Kalau enggak ya ngapain Tuhan? Saudara, saya ini tenggorokannya udah berapa hari nih, kena jamunya Tanti ini. Kalau enggak ya pertolongan Tuhan pasti, tapi jamu ya mendukung saudara ya. Ini Bu jamu loh saudara. Pagi-pagi Tanti gimana? Saya tanya resepnya, tak bikinkan mami. Tadi pagi sudah enggak keluar suaranya saudara. Nah ya bang tiap hari teriak-teriak saudara ya. Ya tidak apa-apa, pokoknya emang Tuhan. Jadi gini saudara terkasih. Saya ini kan terus ya, artinya gini Tuhan. Hari-hari ini apa sih Tuhan, apa dan apa. Ya, bahkan tadi itu saya juga maunya saya ini kalau sudah malam mau worship night, saudara, harusnya duduk diam sama Tuhan. Tapi tiba-tiba saudara, sebelumnya itu malamnya sang menantu cantik, mami ada apa? Saya tahu pasti mau titip anak. Nah kan saya enggak mungkin, oh enggak bisa, besok mau worship night, mami mau duduk diam. Saya tahu, mau nitip anak atau mau nitip cucu, iya ya sudah bawa sini besok. Mami enggak kemana, ya enggak kemana, memang enggak kemana-mana tapi harus doa harus itu. Saya bilang Tuhan, saya nyanyi tuh saudara, habis angkat telepon itu saya nyanyi, saya nyembah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, supaya Tuhan gak gondok. Besok aku ngomong putu Tuhan, sabar ya. Saya nyanyi, saya nyembah. Sampai suami saya itu mungkin udah terganggu. Ini wis jam 1 maka itu tidur banget. Saya ngerayu Tuhan dulu, ngerayu Tuhan. Soalnya besok jam doa nih ya terkurangi. Sudah sambil ngejaga cucu hati saya. Tuhan nanti mau apa? Kamu ya sibuk mau apa. Tuhan itu ya baik banget tuh. Terus ya apa Tuhan nanti kalau aku ndak tanya katanya kok mengabaikan tanggung jawab. Ya suruh sama cucumu dulu lah kata Tuhan gitu. Baik Tuhan itu. Sambil saya lihat jam kok menantu saya kok belum datang ini ya. Lihat jam saudara. Tapi Tuhan tuh gini.
Sudah quality time sama cucu-cucu. Oh Tuhan enggak ngambek. Enggak. Saya bilang dengarin Tuhan, tapi enggak berani saudara. Saudara gini loh, kalau orang bergaul ya pasti rasa sesuatu kalau pasti ya. Paham ya saudara ya, harusnya gimana ketika enggak seperti itu, pasti kerasa. Nah, saudara terkasih, ketika saya itu bilang ini Tuhan, ampuni ya Tuhan, ini waktunya setengah hari ini aduh habis untuk begini. Tuhan bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa Tuhan bilang ini. Saudara terkasih, artinya gini loh, jalan sama Tuhan itu juga bisa fleksibel. Enggak monoton, enggak bosenin, enggak enggak terlalu saklek kayak yang kita pikirkan toh. Enggak. Dan begitu mereka sudah pulang jepret, saya naik ke atas. Baru saudara buka jepret ini, suami masuk. Saya udah sengaja ngomong gini, nanti itu papi doa malam. Hah? Doa malam? Ya ampun. Artinya gini, wis ya, papi keluar dulu, maksud saya gitu saudara. Enggak, dia tambah setel TV. Ya kamu istirahat dulu, dia ngerasa istirahat sebenarnya. Terus dia setel TV, saya bilang, oh haleluya, glory. Terus dia lihat saya lagi nyiapin. Loh orang TV loh enggak dilihat, sudah tetap pakai handphone. Pap, ini kalau enggak dilihat, please. Iya sebentar aja kok, sebentar. Terus dia bilang gini, kamu mau nyiapin firman? Iya. Tapi ya tanya tok saudara. Haleluya. Tapi saudara yang saya lihat gini loh. Saya lihat Tuhan begini, tetap sabar. Karena Tuhan bilang gini, ini yang melayani kok. Artinya gini loh, Tuhan tuh enggak kaku. Artinya ini ya kamu melayani suami. Coba kalau dulu, papi keluar dulu ya, saya mau doa. Itu dulu zaman balak. Tapi sekarang enggak. Saudara, saya itu sudah, puji Tuhan, cucu-cucu sudah pulang, saya mulai konsentrasi. Baru saya buka jepret, enggak ada 10 menit, suami datang. Dia masuk udah gini, glory, haleluya. Tapi saudara terkasih, itu pun Tuhan enggak masalah. Ya. Dan saudara, Tuhan tahu yang penting hati saya itu terus fokus ke Tuhan. Sampai perjalanan ini berangkat ke gereja, saya terus tanya Tuhan, nanti mau ngomong apa? Tuhan bilang gini, air menjadi anggur itu di jalan, saudara saya dapatnya itu di jalan, benar-benar di jalan. Makanya yang tadi itu benar-benar fresh. Ditambah pujiannya kok tambah mengarah ke sini. Saya bilang, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terus saudara, tadi selesai makan saya tanya lagi, Tuhan nanti mau ngomong apa lagi? Berjalan bersamaku. Saya tanya Roh Kudus, ayatnya di mana berjalan bersamaku? Roh Kudus bilang, 12 pengintai. Oh iya, intinya mau ngomong apa? Loh saudara gitu loh saudara. Ada bocoran-bocoran dari Roh Kudus. Nah intinya gini, Tuhan tuh mau kita tuh seperti itu loh, bergaul. Kan enak saudara, ya kan? Nah kalau kita bergaul saudara ya, kita akan ngerti koridornya tuh nanti mau kemana. Tinggal kita ini, saudara, dia mau nyampaikan apa, kita ini jadi saluran. Nyampaikan apa, jadi saluran. Saya jujur ya, saya ngomong gini nanti saya tuh ya gak tahu nanti. Saya dengar lagi baru saya paham, oh kemarin ngomong gini. Nah ini kan cuma jadi penyalur aja saudara. Nah kembali lagi, Tuhan mau kita tuh bergaul sampai sedemikian rupa. Kenapa? Supaya kita ini jadi sahabatnya Tuhan. Kalau pewaris pasti jadi pewaris wong kita ini anak. Ya toh? Saudara enggak yakin saudara anak? Ya rugi saudara kalau sudah yakin. Nah, semua anak dapat warisan enggak? Nah, tapi enggak semua anak bisa menjadi pewaris tunggal kepercayaannya. Nah ini yang kita cari saudara. Ya, dari 12 pengintai cuma 2 yang bisa dia percaya. Makanya saudara, Yosua dan Kaleb ini bisa apa? Masuk ke tanah Kanaan. Artinya gini loh, kalau kita lihat kanan, lihat kiri, percayalah saudara, gugur. Kenapa? Lihat sebelah, enak santai ya, enggak ngapa-ngapain ya. Ini tambah geblak ya enak bisa. Lah aku kok sendiri sing ekstrim. Lah gugur akhirnya saudara.
Lihat orang-orang pulang. Enak orang-orang pulang ya. Season pertama ada diberkati. Aku ya tak pulang pisan Tuhan. Ayo tadi ada yang mau pulang-pulang loh hatinya. Tergelitik. Pulang enak ya pulang ya. Alasan apa Mbak Bu Winda ya? Gak ketemu alasan aku. Ada yang berusaha mau cari-cari alasan. Gak ketemu alasan. Ayo kon ya. Tapi yang ada yang mau menahan di sini. Saudara terkasih, itu loh. Kalau kita lihat kanan, lihat kiri. Saya tanya, terganggu nggak hatinya? Mengganggu, itu orang jujur saudara. Yang bilang, aku kebaskan. Alah. Asli ini yang mau pulang toh. Kayak toh, loh. Oh tambah banyak pulang. Loh. Saya mah santai aja. Saya bilang 5 ekor pun saya layani Tuhan. Ternyata lebih dari 5 ekor ini. Artinya gini saudara, untuk setia, untuk bertahan, itu selalu ada godaannya, ya Pak ya? Iya, saudara. Kayak Kaleb tadi, nanti aku ngantuk. Terus Cik Jenny bilang ini, emang besok sekolah? Karena nggak sekolah kan, nggak bisa ngomong alasan ngantuk saudara. Nah tadi ada orang-orang yang mau kayak gitu. Mau alasan nanti Bu Indah bilang, wis gak usah alasan. Ada tadi mau dekat-dekat saya, mau ngomong apa ya? Saya sudah lihat gerak-geriknya. Langsung saya tengking dalam nama Yesus. Saudara, gini loh, jadi orang itu suka nggak ada saingannya. Jangan punya banyak saingan. Kalau nggak punya saingan itu the best saudara. Contoh, yang lain pulang kelintungan kabeh. Lah kok aku sih bersih-bersih dewe toh Tuhan ini enak orang-orang. Nah kamu nggak punya saingan toh, bersyukur. Ya toh? Udah lah apa bu soro-soro. Saudara terkasih, saya tuh selalu perhatiin orang. Yang selesai bablas, ambil sih. Loh. Mau ndak ngerjain tapi ya apa dilihat atas gitu saudara. Mau ngerjain ya apa gitu, bingung toh. Gini terus. Tapi saya salut sama orang yang ndak pusing sama orang. Pokoknya dia mau ngerjain apa, dia mau bersih, dia mau gini, mungkin nggak pusing. Bahkan ndak ada orang, dia tetap enjoy. Wah ini orang pilihan Tuhan. Jadi saudara terkasih, kalau kau ingin menjadi yang the best di hati Tuhan, ya saya kasih tahu, semakin nggak punya saingan, semakin rasanya kok semua, jangan gini, loh selalu aku lagi, nggak ada sing lain ta, loh kamu kayak kok balel toh, nggak punya saingan tuh ya bagus, nggak gini, loh aku lagi, saudara, kalau Tuhan tersinggung, oh nggak mau, ya wis taruh aja, nggak dipakai. Yang kedua gini loh, belum tentu pakai kamu tuh merasa kamu hebat. Karena nggak ada yang lain. Jangan GR juga. Ada orang-orang yang serangannya GR. Nantilah ke aku, nanti ke aku. Sok merasa hebat, padahal gini loh, lah gak ada yang lain nih. Lumayan ada kamu, bukan berarti kamu yang terbaik. Nah itu jangan punya kegeeran seperti itu saudara. Ya. Ada enggak yang kayak gitu? Nah, ada enggak? Banyak saudara. Tapi gini loh, jadi orang yang langka. Ketika dikasih ke kamu, oh saya ya? Iyalah, bisa toh? Bisa. Datang lagi. Saya lagi? Iya. Kuat toh? Kuat. Saudara tahu enggak? Yang di atas itu lihat hatimu. Kalaupun kau enggak mampu, kau tinggal bilang Tuhan, tolong saya ya apa ini. Itu aja bikin Tuhan sudah kelepek-kelepek kok saudara. Serius. Memang Tuhan tuh cari kita yang suka enggak mampu. Kalau sudah mampu enggak mungkin dicari Tuhan saudara. Tapi jangan punya respek yang negatif dulu. Ya. Saya itu perhatikan, bahkan di Alkitab ini. Semua menjadi pemimpin-pemimpin besar, bebannya itu bukan tempe, teri, enggak saudara, kakap. Saya sampai sesek-sesek tenggelam. Ternyata itu pemimpin besar.
Jadi kalau engkau punya sebuah tanggung jawab, kepercayaan besar, dan Tuhan kasih kau keberanian, kekuatan, itu anugerah. Apalagi kalau engkau jadi orang yang gak gampang mundur, gak gampang kayak goncang hatinya, tetap teguh. Wah, itu kasih karunia saudara. Jadi gini, kalau kepercayaan Tuhan ya minimal dalam hidupmu itu ya, minimal banget 5. Berarti kamu di calon pemimpin besar. Tapi perhatikan orang yang dikasih tanggung jawab apa, ya. Iyanya ikhlas, gak yang ini. Guys, nyopong. Saya di mami, aku timang saya di mami yang repot. Jangan lihat orang, tapi lihat Tuhan. Saudara kalau tahu dulu awal-awal saya persekutuan, bikin undangan sendiri. Ya, undangan zaman dulu kan diketik-ketik di fotokopi. Wah, satu ini jalan ngirimin saudara, satu-satu keliling. Nah, sudah gitu, apalagi saudara? Nyiapkan, beli kue sendiri, gitarin sendiri, mesti nyiapin sendiri, gitarin sendiri, khotbah sendiri, nanti ngeringkesi sendiri. Tunggal, bertahun-tahun seperti itu. Dan saya nggak pernah pikir kayak begini. Saya tuh zaman dulu, ngasih undangan. Nanti datang ya, ngasih undangan saudara, 100 yang datang cuma berapa? 10, 20, 15, segitu terus bertahun-tahun. Tapi tekun. Bahkan satu kali pernah saudara, yang datang cuma berapa? 3 orang. Ya benar, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Setia saudara. Nanti kalau pada lama nggak datang, saya datangi. Kenapa nggak datang? Kok nggak pernah doa? Tapi nggak ditagih, nanti datang loh ya. Enggak saudara, bukan nipu yowo paksa. Tetap dibaikin. Saudara, dari semua yang saya jalani, dari semua yang saya lakukan. Saya pernah waktu SMP, waktu saya belum kenal, 1 MP saudara. Saya tuh pernah dapat pernyataan gini. Saya tuh kayak ada suara gitu. Satu kali kamu akan jadi pemimpin besar. Tapi waktu itu SMP dan saya belum kenal Tuhan. Satu kali juga ada di zodiak toh saudara. Saya lihat bintang saya gitu. Dia bilang kamu ini akan menjadi pemimpin gini. Dan seketika saya kenal Tuhan saudara. Saya baru ingat. Oh iya ya, yang dinyatakan di firman itu benar. Sebelum engkau dibentuk dalam kandung rahim ibumu, aku sudah mengenal dan menetapkan engkau. Tapi saudara, proses hidup saya, ngerasa seperti kayak orang tuh ngalamin kutuk. Saya ini salah apa benar ya Tuhan? Salah apa benar? Ternyata saudara gini, kalau kita ini ya dalam perjalanan hidup, sudah merasa pokoknya udah yang benar gitu. Terus kita gini, ini sudah benar apa enggak? Itu berarti kau masih waras. Berarti itu masih Tuhan. Yang enggak Tuhan tuh gini, salah enggak tahu. Itu berarti sudah oleng. Justru kalau kita ini masih mikir gini, saya ini udah benar apa belum tuh Tuhan? Berarti masih, ya berarti masih ada Tuhan di situ. Justru ketika kau enggak pernah menyadari saya ini udah benar apa belum. Nah ini perlu dipertanyakan saudara. Jadi saya tuh jadi tahu patokannya. Kalau saya tiba-tiba gelisah dan aku ini udah benar apa enggak ya. Tapi di lubuk hati ini ada damai sejahtera. Berarti aku sudah benar. Itu tujuannya apa sih? Iblis mengintimidasi saudara. Supaya apa? Kita kacau, kita galau. Nah itu. Nah kembali lagi saudara. Ketika 10 pengintai ini sudah menjalani saudara ya. Bahkan mengakui bahwa oh memang di situ tuh limpah susu dan madunya bla 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 bla. Tapi kenyataannya ketika Tuhan mengutus untuk apa? Memerangi tempat itu sehingga kau bisa menduduki. Itu mereka berontak. Intinya gini, jangan kita ini maunya cuma gampangnya tok. Tapi proses perjalanan dan harga yang harus dibayar kita nggak mau melakukan.
Ketika ada mengalami hal yang sulit, kita rasanya mau lari dari situ. Nah saudara, orang kalau cuma terima enaknya saja, tidak akan pernah bisa jadi pemimpin besar. Orang kalau tidak lewati proses, tidak akan pernah bisa jadi pemimpin besar. Dan saudara, jangan kaget kalau hidupmu itu selalu seperti kayak diikuti dengan masalah, demi masalah, terus rasanya kok tidak habis-habis ya. Saudara, kalau engkau sudah hidup benar, tapi engkau seperti dikejar masalah terus, di situ sebetulnya Tuhan. Lihat Daud, semenjak dia diurapi, bahkan sebelum dia jadi raja sampai jadi raja, saudara. Daud adalah orang yang dikejar Tuhan. Artinya apa? Dilewatkan masalah demi masalah. Itu bukan masalah. Perjalanan proses untuk apa? Menjadikan dia orang yang mentalnya kuat, tahan uji, dan bagaimana dia terus mengandalkan Tuhan. Dan saya lihat gini ya, Daud itu tidak diberikan Tuhan zona nyaman. Begitu dia memutuskan untuk zona nyaman, waktunya perang, tidak perang, akhirnya jatuh. Kalau kita punya panggilan Tuhan saudara, jangan sekali-kali milih zona nyaman, nanti jatuh. Pasti jatuh. Kalau Tuhan sedang membuat engkau tidak menginginkan zona nyaman, itu tandanya Tuhan mau kau selalu melewati peperangan demi peperangan supaya apa? Kau menang, dan kau menang. Berjalan bersama Tuhan memang tidak enak saudara. Apa yang tidak enak? Daging. Ya, bahkan kita ini jadi orang yang dikucilkan, betul nggak saudara? Nggak punya banyak teman, ya Pak ya? Orang semakin dekat sama Tuhan, semakin tidak punya banyak teman, ya Pak ya? Iya. Enggak Bu, temanku, gengku saya banyak, ya geng, enggak. Diragukan, ya toh. Saudara, coba nanti tanyain. Waktu, entah, habis ludes, enggak ada teman. Sebetulnya Tuhan itu apa sih maksudnya? Engkau tuh ditarik, diasingkan, dibersihkan. Diprivat sama Tuhan. Engkau ketemu nih yang gereja tuh saudara. Aku bosan ketemu orang gereja, segini-gini tuh wajahnya. Ya toh, saudara merasa enggak seperti itu? Ketemu ini lagi, ketemu Pak Santoso lagi, ketemu saudara. Eli ini lagi. Buat sih wajah yang lain itu yang bisa menyegarkan jiwaku. Ya ketemu orang dunia saudara. Tapi ujungnya Pak jatuh. Saudara terkasih Tuhan tuh selalu gitu. Pokoknya Tuhan tuh ya, kalau sudah membuat kita spesial, tidak akan izinkan kita ini saudara ya, liar mau kemana mau nggak akan diizinkan. Percayalah, praktek saudara kalau nggak percaya. Tapi kalau engkau melawan, engkau keluar dari jalur Tuhan, habis. Kau masuk perangkap dunia. Yang kedua, ketemu gereja, doa kemana-mana ketemu gereja. Lega persekutuan, doa malam, ibadah terus muter. Saudara. Lega pernah pasda apa? Pas-pasan. Sampai satu kali anak saya gini, Mama, otakku sudah jenuh di gereja terus. Semi. Karena anak saya itu dari kecil, gereja, Mama kita tuh kapan seneng-seneng Saudara, ya ini yang dikatakan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Biar musik, tak musik dewe ya. Sampai satu kali anak saya gini, Mama, tahun baru enggak libur tau Kadang-kadang saya tuh lihat anak-anak saya gini, ya kasihan ya Tuhan ya, masa mudain, muplek di gereja. Kudus tak bercelah. Makanya orang gereja stres ya saudara, stres enggak? Hah? Ya enggak stres angkat tangan. Gini, takut kejebak. Ya Jonathan, stres ya. Ya toh, kan ketemunya ini terus toh. Ya toh, loh, karo lek dilihat kok sing ganteng, sing ayu lumayan ya cuci muka gitu ya.
Yang sudah punya gandengan enggak usah lihat-lihat. Nek sing bujang-bujang loh, sing lirik sana lirik sini, ono sing ganteng, ono sing ayu ndak ya. Kata Daniel, ada sing cantik ndak ya hari ini. Lumayan Tuhan, jadi penyembahanku ben semangat gitu loh Tuhan. Saudara terkasih, kembali lagi ya. Kalau kita ini jangan heran ya, Tuhan itu enggak gini, Tuhan itu mau cari orang-orang spesial itu memang susahnya. Kenapa? Karena dididik itu bikin orang jadi berontak. Saudara, banyak orang tuh suka jadi prajurit daripada jadi panglima perangnya. Ya toh saudara, enak kan Bu prajurit, ke kanan, kiri, muter-muter. Tapi kalau itu pemimpinnya, itu komandannya, saudara ya, harus di barisan terdepan, kalau ada apa-apa dia yang paling salah, apa-apa dia yang dihujat, apa-apa yang dia yang dihukum, saudara. Kalau prajurit, ya enggak, buntut tuh saudara. Saya tanya, saudara suka jadi ekor atau jadi kepala? Beneran? Bener. Orang kalau jadi kepala tuh fokus saudara. Ya toh? Enggak kepet gitu. Artinya gini, kau menentukan hidupmu, kau punya keputusan hidupmu. Bukan karena banyaknya orang, bukan karena musimnya gini, enggak kenal musim. Apapun kau punya keputusan. Makanya kalau kau gampang ke kanan, gampang ke kiri, itu ekor, keplek. Tapi kalau apapun, aku tetap memutuskan, berarti kau kepala. Enak ada jadi kepala saudara? Jadi Tuhan bilang gini, mau nggak kalian masuk tanah Kanaan? Tanah yang limpah susu dan madunya. Saudara, ini mungkin hari ini kita dengarnya seperti hehehe. Tapi buat orang yang nangkep, yes Tuhan aku mau. Gini loh, benih itu ketika ditebarkan, bang, enggak semua gini, yes, ada yang gini. Apa maneh? Apa lagi? Apa sih itu? Atau gini, nah jatuh. Saudara, jadi orang tuh gini loh, apapun kalau itu sesuatu yang yes, gitu loh. Biarpun sudah enek muntah, ya wis pokoknya yes saya saudara. Mau tuh jadinya kapan pokoknya yes. Kalau saya tuh gitu. Wis enggak pusing, enggak usah hidup dalam trauma, enggak usah hidup dalam apapun, wis enggak usah. Pokoknya apa? Yes. Perkara itu jadinya kapan? Itu nomor sekian. Tapi satu kali, semua yang kau yes di hatimu tuh pasti akan tumbuh, pasti akan berbuah. Amin. Kenapa? Karena hatimu percaya. Saudara. Nah, kembali lagi saudara terkasih. Apa hubungannya nih yang tadi pagi? Yang season pertama tentang air menjadi anggur. Terus kedua ini tentang bagaimana kita masuki kelimpahan. Kita masuki tempat-tempat yang dimana akan mengalami membalikkan keadaan. Padang gurun akan menjadi taman buah-buahan. Ya, ada apel, ada melon, ada mangga yang sering dibawa Bu Lili. Saudara, artinya gini, namanya buah itu gini, keluargamu dipulihkan, keluargamu diberkati, keluargamu dipakai Tuhan, keluargamu dibawa Tuhan naik dan tidak turun, saudara. Itu namanya berbuah, itu taman Tuhan. Ya, cuma nanti yang oke yes. Saudara, percayalah perjalananmu yang setiap hari kayaknya enggak, cuman gitu-gitu aja, cuman satu kali. Itu akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan engkau akan melihat masanya dan musimnya. Ya. Dan satu hal yang kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka ini orang yang selalu menenangkan di tengah kegemuruhan, di tengah keributan, di tengah porak-poranda. Selalu datang membawa apa? Damai sejahtera. Hidup kita juga gitu saudara. Kalau kita ini kepala, kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, selalu apa? Dampaknya itu apa? Damai sejahtera. Dampak apa? Hadirat Tuhan. Jadi kalau kita datang, kekacauan minggir. Apapun yang bukan Tuhan dari minggir. Itu namanya jadi dampak.
Bukan ada keributan, apa. Kenapa? Oh, makanya kapok kamu lah. Ini kekacauan. Tambah gosok, tambah. Nah, ketika kita datang, yang heboh, yang ribut, yang tetap tenang, diam. Saudara, jadilah orang pembawa damai sejahtera. Membawa ketenangan, membawa kemenangan, membawa kebenaran. Bahkan membawa terang dimanapun. Karena ini lagi musimnya kegelapan. Apa tuh kegelapan? Banyak orang marah, emosi. Banyak orang mau saling menghancurkan. Kehadiranmu selalu membawa apa? Dampak damai sejahtera. Saudara, di situ Tuhan akan lihat engkau orang yang punya hati dan punya tanggung jawab. Kenapa kau merasa hidupmu ini ada Tuhan? Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kemanapun kau pergi harus jadi dampak. Jangan jadi orang gini dok. Kenapa? Nggak tahu. Tanya ono. Loh terusan? Gak ikut aku. Kebaskan. Itu namanya orang apa? Egois. Tapi juga jangan ini. Ada apa? Kepo. Terus siaran kemana-mana. Di sana loh. Jangan jadi seperti itu. Ya, saudara, gini loh. Kalau saya simpel ngomong, hidupmu ini kalau merasa kau berharga dan kau ada Tuhan, kemanapun kau pergi, kau sadar, saya harus bawa dampak yang baik. Kau harus bawa dampak yang ilahi. Itu namanya saudara berbuah. Itu yang namanya saudara masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Menjadi pendamai, menjadi penengah itu pasti apa? Gak disukai orang. Saudara. Kenapa? Iblis tidak suka damai sejahtera. Ya. Saya ini sering kali kan kalau pulang dari City Square gitu ya. Saya perhatiin anak-anak itu kan gak mengebaskan, gak mentahirkan. Saya tinggal tunggu nanti lihat. Begitu yang pulang lah. Saya cuma gini, gara-gara parkir sudah panik. Nah, keracunan, kemasukan. Karena habis perang-perang tapi tidak ditahirkan. Ya ini yang suka di menara-menara doa. Komandan Ibu Eli. Ya, kalau sudah di menara doa, keluar harus kau kebaskan, harus kau tahirkan. Itu spirit. Karena di sana kita kan peperangan. Ya, terus kedua saudara. Kalau kita itu habis dari menara, harus punya keyakinan gini, yes saya bawa jarahan kemenangan, saya bawa berkat-berkat, loh gitu. Ya, jangan pulang lemes. Ya apa, aku tadi nggak tahu pulang bisa apa, kalau saya ngantri aku. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat orang lemes lah, kok itu hari peperangan kok loyo tuh saya bilang. Orang habis perang itu kan gagah saudara ya, gak ngelewes gitu saudara. Ya, pulang terus gimana? Yes, pulang sukacita, damai sejahtera. Bawa kemenangan kan gitu, bawa ajaran gitu saudara. Ya, jangan pulang gelewes sih, bingung nunut siapa. Saya ini kadang-kadang kok yo sano ini ya. Apa pihak isinya harus perhatiin anak buah lo ya. Ya saudara. Jadi kadang-kadang saya harus ngatur-ngatur dulu ya. Ya, kembali lagi saudara, artinya semua itu berkat itu ada di persepsi kita saudara. Kalau persepsimu salah, ya udah kamu gak akan menikmati kemenangan. Kalau persepsimu benar, kamu mengalami kemenangan, menikmati kemenangan. Amin. Ya. Siap menikmati kemenangan, mengubah cara pikirnya. Ya, gak ada lagi yang ngamuk-ngamuk, gondok, melo, motung, apa gak ada. Aku ini pemenang. Itu saudara. Ya. Kalau habis pulang dari menara gimana? Semangat. Aja lu ya aku kok pulang besok. Lo kayak ini saudara, pulang tak diantar. Tolak dulu Yesus. Ya, lo waktu peperangan di menara wasannya, wah sakti-sakti, wah bal. Begitu saya kadang ketawa gini, nanti tak lihat pulang lah lemes kabeh ini. Pulang bingung, cari nunutan. Aku sama siapa?
Gini loh, jadi orang tuh yang keren. Tuhan, aku percaya pulang ada yang disiapin ke Tuhan. Tuhan sediakan pulang, tidak akan pulang ku dewean. Dan gitu saudara. Begitu belum sampai pulang, nanti sama saya. Tuh itu namanya Jehovah Jireh saudara. Ya keren gitu loh. Enggak. Terus wajahnya lemes, kenapa Bu? Nanti saya pulang sama siapa ya? Terutama yang punya mobil-mobil tuh ya. Harus punya hati untuk bayar harga. Udah ada nganter belum? Sama saya. Sama saya. Mi, grep-grepan terus ya kesel Mi. Tak bilang ya, Tan kamu ini tak bilang itu. Itu nanti diperhitungkan Tuhan loh. Itu kan grabnya surga. Nanti mobil diganti sama Tuhan. Amin. Ya ojo motivasi tapi ya. Terima. Saya diperhatikan saudara ya, orang-orang yang rajin antar jemputan. Lihat, tadinya mobilnya satu aja krek. Itu diberkati Tuhan, enggak cuma diganti, dikasih 2, dikasih 3. Loh saya udah menyaksikan loh saudara. Yang tadinya mobilnya loh, ada yang Sukuno tuh yang krek. Ini kena kereta buat andong. Tapi orang tuh setia saudara. Siapapun diantar sama dia. Tak bilang, Pak, ini sajagat kira diantar semua. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Padahal orang ini sederhana, uangnya, ekonominya juga pas-pasan. Bukan satu kali, sering kali dia gini. Bu, saya ini kadang-kadang, saya tanya, Pak, karena saya tahu hidupnya orang ini bagaimana. Gitu. Saya tanya gini loh, Pak, ini nanti orang-orang habis ke timur, ke barat, ya terus sampai rumah. Sampai rumah ya sudah sore Bu, jam 6-an. Oh, terus ada yang nyautin gini. Kadang Bu, lek bensin itu sudah mau ngos-ngos ini. Tuhan, 5 roti 2 ikan, 5 roti. Loh dia ngomong gitu beneran loh saudara. Itu kenapa? Bensinnya itu pas-pasan sebetulnya. Tapi satu kali saya pernah ngalamin di tol. Jadi saudara bensinnya sudah nipis gitu ya. Ini masih butuh berapa kilo lagi. Nah yang setir sudah gini, Mami ini apa ini? Tidak ada pom bensin, sudah. Pokoknya terabas saja, percaya saja, 5 roti 2 ikan. Saya ingat bapak itu saudara. Pokoknya cukup sampai di pom bensin. Terus gini, bila perlu kita isi air jadi bensin. Loh serius saudara, saking orangnya tidak berani. Nek berani tak isi air beneran. Wis ojo mami ngerusak katanya dia. Wis tidak apa-apa. Sebenarnya dia sudah kering kedingin saudara. Padahal itu AC. Baru sudah dapat pom bensin. Mami puji Tuhan. Alah pancen kamu itu. 2 kali saya ngalamin kayak gitu saudara. Bensin saudara. Nanti jangan ajak saya bensin tipis jangan. Ayo ajak. Jangan tuh ya. Jangan mencobai. Tapi itu benar-benar saya terinspirasi Bapak yang 5 roti 2 ikan. Tapi saya hidupnya gini saudara. Saya lihat ya mobilnya itu diganti sama Tuhan. Anaknya naik jabatan. Akhirnya jadi anaknya naik jabatan dikasih fasilitas sama mobil saudara. Nah itu belum cukup saudara. Satu kali ada jemaat saudara bilang gini, Pak mobil gini mau tak jual. Aku ini mau pergi luar negeri. Tapi ini dijual ya males mau kapan. Bisa kasih Bapak aja. Loh saudara 3 jadi nih. Terus akhirnya Pak saya nganter. Oh iya boleh gak nganter aku dipentung Tuhan nanti. Sudah dikasih 3 enggak diantar. Orang tuh setia sampai akhir hidupnya saudara. Sampai sudah umur 80 tuh masih ngantri orang. Saya bilang wow ini orang luar biasa. Nah makanya saya kalau lihat Tanti itu antar jemput, wah ini grab surga Tuhan. Ojo mbok gak hitung loh Tuhan ini Tuhan. Loh tak minta no loh Tan. Lah iya. Loh serius saya tuh kalau lihat orang masih antar jemput saya selalu doakan. Tuhan jangan tidak diperhitungkan. Kasihan. Ya toh, misalnya di bojo. Bongkar. On the way. Nah ada yang gini saudara. Intinya kalau kau ingin menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Kau tuh jadi orang yang tidak pernah tidak pernah rapuh dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi sesuatu yang rasanya tuh susah banget. Tidak akan mengeluh. Bersukacita, melihat dengan mata iman, percaya dan tetap mengucap syukur. Ya, lihat, saudara bisa perhatikanlah, orang-orang dipakai hebat, diurapi, itu pasti bayar harga.
Saya mau ngomong karena nggak ada orangnya, Shirley. Ini kalau tahu riwayatnya dulu, rapuh, melo, wes komplit saudara. Tapi karena Tuhan, terus dikencret dan dikencret. Saudara lihat sekarang, kalau dia mimpin pujian, ada pengurapan nggak? Ada. Saudara, berangkat dari mana? Babak belur dalam proses Tuhan. Dilucuti ekonominya sampai, saudara. Tapi kadang-kadang saya bilang sama Jamie, omongan mulai khotbah gak cocok. Kok bilang diproses, tapi kalau luar negeri satu tahun berapa kali ke luar negeri. Gak cocok, ngomong proses wes, gak cocok. Saya bilang itu. Tuhan bilang gini, ya itulah kelebihanku kata Tuhan. Pak Jamie saksikan gitu toh. Saya diproses Tuhan, wes pokoknya. Tapi sebentar ke Malaysia, sebentar Singapura, sebentar mana. Aku ya mau lah kayak kamu kata dia gitu. Saudara terkasih. Kenapa dia bertahan? Mereka berdua melewati enggak gampang saudara. Dari tahun 2009 kalau nggak salah, ya 2009. Itu proses terus dan terus. Tapi mereka berdua jatuh bangun, bangkit, jatuh bangun, bangkit terus saudara. Sampai hari ini saya kadang lihat mereka juga enggak tega. Hatinya, kesetiaannya, pengabdiannya, waduh. Terutama kalau itu untuk Tuhan, mereka dah enggak hitung-hitungan. Bu suruh nganter apa, suruh apa, jalan saudara. Apalagi kalau sudah telepon, Jam, ya mami, apapun saudara. Ini orang yang tangguh seperti ini. Kalau saudara lihat rumahnya hari ini, sepertinya itu tidak masuk akal. Tapi itulah harga kesetiaan, harga pengabdian. Saudara, saya selalu ngomong, Jam, semua yang sudah kau lewati, lihat, Tuhan membela kamu. Siapa yang nyangka anak-anaknya pelayanan. Dulu kalau lihat Aurel, aduh sesuatu yang mustahil. Saudara terkasih. Lihat Rainer. Mama. Sekarang main. Sekarang gebukit drum. Siapa yang percaya? Saudara, itulah Tuhan. Kalau orang tua bayar harga, anak-anaknya pasti diurapi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, jangan jadi orang yang gampang nyerah dalam keadaanmu. Semakin engkau sepertinya dikejar Tuhan, diproses dalam banyak hal, percayalah engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar dan luar biasa. Amin. Dan season 2 Tuhan mau bilang gini, kekayaan orang fasik akan jatuh ke tangan orang benar. Amin. Dan kau tidak perlu susah payah. Saudara, sejauh mana kau percaya, sejauh mana kau yakin, itu pasti akan terjadi. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapak.